Yang saya hormati Bapak Camat Hukum, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Penegak Hukum atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Desa Sleman, yang saya hormati Ketua BPD Desa Sleman serta Bapak Pendamping, yang saya hormati Bapak Ketua Lembaga DPRD dan Ketua DPRD serta teman-teman perangkat Desa Sleman yang pada kesempatan saya minta hadir. Alhamdulillah sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan serta kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan agenda tahunan yaitu musyawarah desa atau musyawarah Bagdes tentang penetapan RKPDes tahun 2025. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini akan membawa manfaat dan selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya harus sebagai umatnya dan kita akan bersama-sama bermakan sahabat beliau di antara nanti pada yaumul barzakh. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menjalankan bacaan berdoa salatul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi ini benar-benar dengan ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Musa Indonesia Raya bagi dimohon berdiri. Bapak yang saya hormati, untuk acara berikutnya pemaparan RKPDes tahun 2020 kepada yang bersangkutan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Hukum beserta jajaran,
yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta anggota, ada yang mewakili, yang saya hormati Bapak Komandan Perayaan Militer Sektor Lampung, Pak Purana yang mewakili beserta anggota, dan yang saya hormati Bapak Ketua PBD Desa Siman beserta anggota, yang saya hormati pendamping desa sekecamatan maupun yang saya hormati Bapak Bendahara Pemerintahan Desa, yang saya hormati Bapak Pemerintahan Dimas, yang saya hormati Ibu Bapak RT serta anggota, yang saya hormati Bapak Ibu Perangkat Desa, yang saya hormati Bapak RT Desa Siman, yang saya hormati Ibu Tibogra PKK, yang saya hormati Ketua Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa, yang saya hormati Polda Desa Siman, yang saya hormati pendamping desa dari kecamatan yang tak turun, yang saya hormati seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini yang berbahagia. Pada kesempatan yang ucap berkah ini, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa akan kita beri pertolongan bersedia akhir Allah. Bapak Ibu, mohon izin saya sampaikan pertama terima kasih yang sedalam-dalamnya atas karunia panjenengan, atas undangan kami dalam rangka rapat musyawarah rencana pembangunan desa atau musyawarah DES tahun anggaran 2025 dan juga penetapan rencana kerja pemerintahan desa RKPDes tahun 2005 dan daftar usulan rencana kerja pemerintahan di RKP tahun 2026. Perlu saya sampaikan kepada Ibu, ini adalah kalender rutin desa. Jadi setiap tahun anggaran sebelum kurun waktu anggaran itu berjalan, kita melaksanakan plafon payung hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan tahun yang akan datang. Dan itu sudah menjadi sebuah kewajiban dari kalender rutin tiap tahun di setiap desa. Jadi hari ini kita akan menetapkan program musyawarah rencana pembangunan desa dan musyawarah untuk payung hukum desa khususnya desa Siman di tahun anggaran tahun 2025. Dan tentunya ini sudah ada 2 tahapan dalam rangka sebelum penetapan. Yang kemarin kita rapat rancangan itu juga tentang usulan-usulan atau program yang ada di RKP desa, dan hari ini yang akan kita tetapkan. Tapi tidak ada salahnya hari ini akan saya bacakan kembali apa yang akan kita tetapkan sebagai payung hukum desa untuk menjalankan program pemerintahan di tahun anggaran 2025. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, tentunya pada tahun anggaran 2025 kita harus memberikan sebuah penetapan atas program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa Siman. Padahal tahun anggaran 2025 itu alokasi anggaran belum bisa atau memang belum ada realisasi. Tentunya pelajaran dan patokan kita untuk menentukan itu semua anggaran tahun sebelumnya. Jadi yang saya bacakan ini adalah acuan penganggaran tahun 2005 dengan mengacu sumber dana yang sudah realisasi di tahun 2024. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan. Adapun pendapatan APBD Desa Siman, pendapatan asli desa 266.860.000 dan pendapatan dari transfer itu dana desa 1,636.007.000 rupiah, bagi hasil pajak dan retribusi 121.169.000, alokasi dana desa 639.317.317.000, pendapatan lain-lain
11.866.000. Total pendapatan 2.478.219.000. Ini saya ulangi Bapak sekalian. Adapun dana-dana yang sudah saya sampaikan tadi, yang perlu kita jabarkan adalah dana desa atas faktor dari pemerintah pusat, karena dari sumber-sumber yang ditetapkan sudah ada petunjuk teknis untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi mengacu tahun anggaran 2024, pendapatan yang akan kita jabarkan untuk musyawarah perencanaan pembangunan desa Sleman tahun 2025 sebesar 1.636.007.000 rupiah. Adapun hal-hal yang harus kita laksanakan di anggaran tahun 2025 atas dana desa perkiraan tahun 2024 yang akan kita selenggarakan di tahun 2025, kebutuhan yang mutlak kita sudah berada di 7 poin Bapak Ibu sekalian. 7 poin itu apa saja? 7 poin yaitu adalah optimalisasi sosialisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Kegiatannya dalam bentuk sosialisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, pencegahan narkoba. Kegiatannya dalam bentuk sosialisasi pencegahan pelaksanaan narkotika, psikotropika, dan yang aktivis lainnya. Yang ketiga, bantuan langsung tunai dan padat karya tunai. Kegiatannya dalam bentuk pembagian BLT dana desa. Pembangunan padat karya adalah pembangunan pabrik PKD Busuk yang tahun ini di desa Dusun Silang KD 2. Yang keempat, prioritasnya adalah penanggulangan TBC. Kegiatannya dalam bentuk sosialisasi pencegahan penyakit menular TBC dan HIV. Yang kelima, percepatan penurunan stunting. Kegiatannya dalam bentuk penyelenggaraan posyandu, balita, dan tapos. Karena dana operasional bisa 3%, kegiatan dalam bentuk bersih desa. Ketujuh, ketahanan pangan atau non pembangunan. Kegiatannya dalam bentuk pemberian benih kepada petani. Adapun dasar hukumnya Bapak Ibu sekalian, dana itu semua adalah dasar hukum dari ini atas dasar kebutuhan desa sesuai dengan mandat dan arahan Presiden untuk tahun 2024 Bapak Ibu sekalian. Karena kita anggaran ini untuk 2025, acuannya tahun 2024, yaitu Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Jadi ini prioritas utama yang disebutkan tadi. Kegiatannya adalah optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Kedua, pencegahan perubahan. Dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tahun 2020 sampai tahun 2024. Bantuan langsung tunai dan padat karya tunai. Dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Poin keempat atau prioritas keempat adalah penanggulangan TBC. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2020 tentang penanggulangan tuberkulosis. Poin kelima, percepatan transplantasi. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan strategis pasal 11 ayat 2. Poin ke-6, dana operasional pemerintah desa dasarnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 huruf C. Prioritas ketujuh ketahanan pangan adalah Surat Sekretaris Kabinet RI nomor B355/SK/PMK/082/022 kepada Menteri Desa PDD dan Transmigrasi tentang penyampaian arahan Presiden terkait pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan. Dan tentunya ada semacam
dasar hukum yang lain termasuk keputusan menteri yang menyertainya Bapak Ibu sekalian. Jadi alokasi yang kita jabarkan ini adalah dari anggaran dana desa yang ketentuannya kita sudah diatur dalam perundang-undangan yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian. Untuk itu perlu saya sampaikan kepada panjenengan bahwa alokasi dana yang kita sampaikan ini ada dasar hukum keseluruhannya Bapak Ibu sekalian, dan untuk pembangunan dana desa yang berupa fisik perlu saya sampaikan kepada panjenengan atas evaluasi dan juga musyawarah dusun yang sudah kita terima dan kita tentukan kesepakatan untuk tahun anggaran 2025 pembangunan rapat dusun Klocin RT 4 sampai dengan RT 06. Kedua, pembangunan rapat dusun 2 RT 25, pembangunan pabrik dusun 2 RT 25, pembangunan pabrik dusun Simat RT 02, pembangunan pabrik PKI dusun Simat RT 02, pembangunan pabrik dusun Simat RT 03, Pagar situs Kocowati dusun Jua, Gapuro situs Kocowati dusun Jua, dan pabrik akses titik di bawah Sukabumi. Itu kegiatan fisik yang akan kita rencanakan di tahun 2025 Bapak Ibu sekalian, dengan sumber dananya mengacu pada revisi anggaran tahun 2024. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan hari ini. Musyawarah rencana pembangunan desa atau musyawarah desa itu perlu saya sampaikan terhadap regulasi yang akan kita kerjakan di tahun 2025. Jadi intinya desa dalam menyelenggarakan Bapak sekalian itu sudah mendapatkan petunjuk dan program ketentuan yang seharusnya kita laksanakan. Jadi kadang embrio awal kita melakukan musyawarah suatu desa atas program pembangunan yang mengatur itu berangkat dari ketentuan bahwa itu bisa kita laksanakan dengan ketentuan itu ada sebuah emergency yang benar-benar akan menjadi sebuah pembahasan yang ada nota berita acara regulasi pelaksanaan tersebut. Jadi kadang kita itu semacam mendapatkan sebuah pertanyaan kepada masyarakat. Dan itu harusnya Pak, kita pengen apa dilaksanakan apa, kita pengen apa dilaksanakan apa. Tetapi pada intinya Bapak Ibu sekalian, kebijakan strategis nasional adalah prioritas utama. Jadi kita menyelenggarakan dana desa yang diberikan oleh pusat kepada desa itu sudah disertai dengan petunjuk teknis dan ketentuan pelaksanaannya. Dan lebih jauh tadi pendamping desa bisa menjelaskan tentang regulasi yang memang diharuskan oleh desa. Dan tentunya ini bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat karena kita di tingkat desa adalah pelaksanaan daripada kegiatan kebijakan yang dituangkan dalam sebuah undang-undang. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan apa yang akan kita tetapkan pembangunan bencana di tahun 2025 untuk pemerintahan desa Simat. Mungkin sebelum akan saya tetapkan, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, waktu dan tempat membuat saya silakan. Cukup? Untuk itu cukup ya? Untuk itu Bapak Ibu sekalian, substansi rapat kita hari ini musyawarah rencana pembangunan desa atau Musyawarah penetapan rencana kerja pembangunan desa atau PKPDes tahun 2005 dan daftar usulan rencana kerja desa tahun 2006 saya nyatakan ditetapkan.